Lihat-lihat FYP, terus orang kita tuh mempertanyakan kenapa di Malaysia kok banyak banget orang India. Tahukah kamu bahwa komunitas Bangladesh di Malaysia adalah salah satu yang terbesar di Asia Tenggara? Pernah penasaran kenapa banyak banget orang Bangladesh di Malaysia? Habis, nanti aku balik lagi. Belum bayar mel-melan lagi juga. Ada orang Bangladesh kerja di Malaysia, netizen Indonesia pun juga kebingungan. Pada faktanya, padahal yang paling banyak orang asing yang bekerja di Malaysia, nomor satu itu adalah Indonesia. Lalu kenapa sibuk-sibuk memikirkan orang Bangladesh yang bekerja di Malaysia? Dan ini sangat disayangkan. Kenapa sih harus memikirkan nasib orang negara lain? Pada faktanya, di negara sendiri kita saja banyak masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Di edisi video kali ini Bang Toha ingin mereaksi beberapa video yang mungkin kurang tepat, atau Bang Toha akan meluruskan supaya para penonton yang mungkin melihat video tersebut bisa paham dan tidak salah paham. Dan saya juga sangat heran ya, kenapa sih netizen Indonesia sibuk-sibuk memikirkan orang Bangladesh yang bekerja di Malaysia. Bahkan oknum atau individu YouTuber daripada Indonesia banyak yang membuat konten akibat TKI Indonesia sering dihina. Sekarang Malaysia kena karma. Banyak TKI dari Bangladesh atau banyak warga Bangladesh yang sekarang membanjiri Kuala Lumpur. Padahal mereka tidak tahu fakta sebenarnya apa. Mereka hanya membuat video potongan-potongan video orang Bangladesh yang bekerja di Malaysia. Apa salahnya orang Bangladesh bekerja di Malaysia, kemudian kalian jadikan video dengan narasi yang menyesatkan? Ini dampaknya sangat buruk dan tentunya informasi yang kalian berikan itu sama saja membohongi ratusan ribu orang. Dan rata-rata kontennya itu selalu viral. Padahal infonya itu sesat, tidak benar. Ya, kalau saya sih lebih baik bekerja sebagai tukang bangunan, sebagai buruh kebun daripada jadi tukang pungli. Lebih baik jadi kuli atau jadi tukang kebun di Malaysia kalau saya, ya kan. Dan berikut saya akan mereaksi beberapa videonya. Tahukah kamu bahwa komunitas Bangladesh di Malaysia adalah salah satu yang terbesar di Asia Tenggara? Pernah penasaran kenapa banyak banget orang Bangladesh di Malaysia? Hubungan antara Malaysia dan Bangladesh itu sebenarnya udah terjalin dari dulu banget, jauh sebelum Malaysia merdeka. Pada masa Kesultanan Melaka, banyak pedagang dari Teluk Benggala, termasuk Bangladesh, yang datang berdagang. Jadi, bisa dibilang komunitas Bangladesh di Malaysia itu udah ada sejak ratusan tahun lalu. Alasan utama kenapa banyak orang Bangladesh datang ke Malaysia adalah faktor ekonomi. Pendapatan per kapita di Malaysia jauh lebih tinggi dibandingkan Bangladesh. Banyak warga Bangladesh yang mencari pekerjaan dengan gaji yang lebih baik untuk menopang keluarga mereka di kampung halaman. Pekerjaan yang sering mereka ambil adalah di sektor pertanian, konstruksi, dan juga pelayanan. Hubungan bilateral antara kedua negara juga semakin kuat dengan adanya perjanjian kerjasama dalam bidang tenaga kerja. Perjanjian ini memudahkan warga Bangladesh untuk mendapatkan pekerjaan di Malaysia secara legal. Namun, sayangnya, seringkali ada juga kasus-kasus eksploitasi tenaga kerja yang perlu kita perhatikan. Kehadiran komunitas Bangladesh di Malaysia juga membawa dampak sosial dan budaya yang cukup signifikan. Mereka membawa serta tradisi, makanan, dan bahasa mereka sendiri. Di beberapa daerah di Malaysia, kita bisa menemukan restoran Bangladesh, toko-toko yang menjual produk-produk khas Bangladesh, dan bahkan sekolah-sekolah yang mengajarkan bahasa Bengali. Jadi, itulah beberapa alasan mengapa banyak orang Bangladesh di Malaysia. Kehadiran mereka telah memperkaya keberagaman budaya di Malaysia. Namun, di balik itu semua, ada banyak tantangan yang harus dihadapi. Kok bisa-bisanya membuat berita yang menyesatkan? Di Malaysia tidak ada sekolah Bangladesh.
di Malaysia tidak ada sekolah yang mengajarkan bahasa Bangladesh. Tolonglah untuk oknum-oknum YouTuber dari Indonesia, kalau membuat video itu jangan membohongi masyarakat kita. Pada faktanya, ini saya cerita fakta ya, terserah kalian menghujat saya, nggak masalah. Rakyat kita atau warga Indonesia sendiri banyak loh yang bekerja di Malaysia dan menempati posisi urutan pertama. Warga asing yang paling terbanyak di Malaysia adalah orang Indonesia. Itu yang tercatat. Belum lagi yang ilegal. Kenapa sih? Kadang-kadang kita itu merasa istilahnya merasa terpaling sempurna sebagai bangsa, seolah-olah bangsa kita sendiri nggak ada masalah. Padahal faktanya banyak masalah sendiri di negara kita. Kenapa kita sibuk-sibuk mencampuri urusan negara orang lain, sibuk-sibuk membahas orang Bangladesh yang bekerja di Malaysia? Heran kadang-kadang. Saran saya, lebih baik kita fokus kepada masyarakat kita. Jika mungkin ada masalah di negara orang, kita wajib memberikan edukasi, bukan menyebarkan informasi yang sesat. Dan tanpa kalian sadari, kalian sendiri termasuk membuat masyarakat kita menjadi tambah bodoh. Ini sangat disayangkan. Lihat-lihat FYP, terus orang kita tuh mempertanyakan kenapa di Malaysia kok banyak banget orang India. Sebenarnya tanpa googling gue udah bisa nebak sih jawabannya. Tapi ya mungkin di antara kalian belum ada yang tahu juga. Ya udah, kita bahas masa lalu diaspora India yuk. Jawabannya itu ini. Simple kan? Jadi Malaysia sama India itu dulunya adalah jajahan Inggris. Orang Inggris ngirim orang India ke Malaysia untuk bekerja. Ya samalah, mirip-mirip kayak kita kan dulu Belanda itu punya jajahan di Asia Tenggara, itu Hindia Belanda atau Indonesia, sama jajahan Suriname di Amerika Selatan. Orang Jawa dikirim sama Belanda untuk bekerja di Suriname dan akhirnya menetap di sana. Nah, diaspora orang India ke Malaya, ya dulu nyebut Malaysia itu Malaya, itu bisa kita lacak sekitar tahun 1900. Orang India itu dikirim orang Inggris ke Malaya itu untuk bekerja di perkebunan karet. Terus habis itu nyusul pekerja-pekerja lainnya kayak pedagang yang akhirnya menetap juga di Malaysia. Yang gue baca-baca sih mereka itu menetapnya di sekitar Perak, Penang, Selangor, sama tentunya Kuala Lumpur. Nah, diaspora India ini statusnya itu kayak ada dua gitu, namanya NRI sama PIO. Coba kalian cek sendiri deh ini. Nah, di Asia Tenggara sendiri, diaspora India itu emang terbanyaknya itu nomor satunya itu di Malaysia. Kalau lo lihat website ini angkanya udah sampai 3 juta jiwa orang India di Malaysia. Tapi kalau dilihat dari statistik penduduk Malaysia ini masih banyakkan orang Melayu, kedua ada Cina, yang ketiga baru India. Mungkin yang kalian lihat di KLCC itu emang orang Malaysia India lagi pada keluar aja kali, lagi pada keluar semua, jadi kelihatannya banyak. Ya udah, terakhir gue cuma mau bilang, please jangan rasis, jangan pernah ngatain, jangan pernah musik orang dari ras manapun, apalagi cuma karena warna kulit dan sebagainya. Please stop rasisme. Di sini saya ingin betulkan supaya informasi tersebut juga tidak disalahpahami. Kalau ada orang yang mungkin mirip orang India di Kuala Lumpur, itu bukan orang India, melainkan orang Bangladesh yang sedang menikmati liburan. Atau ketika libur kerja, para orang Bangladesh atau warga Bangladesh ini liburannya di KLCC. Kalau untuk orang Malaysia sendiri, ini orang Malaysia sendiri ya, sepengetahuan saya justru tidak pernah liburan di area KLCC. Kebanyakan kalau orang Malaysia, setahu saya, dia lebih suka liburannya itu berjalan. Mungkin di tempat seperti pulau atau mungkin di kampung-kampung lain. Jadi lebih suka berjalan daripada pergi ke KLCC. Sudah jelas ya, yang biasanya di KLCC rame orang mirip India itu bukan orang India, melainkan orang Bangladesh yang tengah menikmati libur kerjanya di KLCC. Oke, langsung kita simak video berikutnya. Apakah benar memang orang Bangladesh di Malaysia itu paling banyak? Kita akan berbicara tentang sesuai fakta.
Top 5, 5 warga asing paling ramai sekali dekat Malaysia. Daripada negara mana? Warga asing kat Malaysia ni dah melimpah-limpah, lebih daripada 10%. Rakyat Malaysia 34 juta. Warga asing yang sah masuk sahaja lebih kurang 3.4 juta. Dah 10%. Boleh katakan kalau korang pandang keliling, cari 10 orang, satu orang tu wajib mesti warga asing. And kalau nak ambil contoh, negeri Johor ada 4 juta orang, keluarkan semua rakyat Johor tu, gantikan semua warga asing yang ada dekat Malaysia ni, dah sama balik. Itu yang masuk secara sah. Kalau campur masuk yang secara tak sah, mungkin 7 juta. So nombor 5 warga asing paling ramai dekat Malaysia ni datang daripada negara India. Warga asing India dekat Malaysia ni dah mencecah lebih 148,000 orang. Kebanyakan warga India ni diorang akan bekerja dekat sektor restoran, pemakanan, kilang kan. And nombor 4 warga asing paling ramai dekat Malaysia ni datang daripada Myanmar. Warga Myanmar dekat Malaysia lebih daripada 350,000 orang guys. Kebanyakan warga Myanmar ni memang kuat, badan dia walaupun kecil tapi tenaga dalam dia kuat. Kebanyakan dia orang bekerja dekat sektor kilang, berniaga, ada juga bekerja dekat sektor security. Dan nombor 3 warga asing paling ramai dekat Malaysia adalah daripada Bangladesh. Warga Bangladesh kat Malaysia ni dah lebih daripada 415,000 orang. Dan ramai perempuan Melayu dekat Malaysia ni yang berkahwin dengan warga Bangladesh dan diorang akan ada anak dan anak diorang akan menjadi warga Malaysia lah. Dan kebanyakan warga Bangladesh ni dia bekerja dekat semua sektor, tak kira makan, perkilangan, pembuatan, security, apa semua diorang boleh buat. Diorang warga Bangladesh ni jenis yang tak memilih kerja, diorang okey je, buat apa pun okey. Dan nombor 2, apa warga asing yang lagi ramai daripada Bangladesh dekat Malaysia ni, iaitu Nepal. Warga Nepal dah mencecah lebih daripada 585,000 orang dekat Malaysia ni. Dan kebanyakan warga Nepal ni akan bekerja dekat sektor security. Itu adalah specialities diorang. Kalau dia jadi security boleh dipercayai, itu memang speciality dia. Kalau kita tengok mana-mana kondo, rumah-rumah yang jaga security office ke apa kan, kebanyakannya adalah warga Nepal. Itu memang kepakaran diorang lah kan, bahagian security. Dan nombor 1, warga asing paling ramai dekat Malaysia jauh meninggalkan Nepal, Bangladesh, India semua jauh angka dia. Dan warga asing nombor 1 ni ada dekat mana-mana sekeliling korang. Tapi sebelum tu follow dulu bagi yang belum follow, untuk dapatkan banyak lagi tentang info, general knowledge dan tips pasal kereta. Dan nombor 1, warga asing paling ramai sekali dekat Malaysia, angka dia mencecah lebih daripada 1.2 juta yang sah sahaja dia ada dekat sekeliling korang, iaitu warga asing paling ramai sekali dekat Malaysia datang dari Indonesia. Dan itulah faktanya, bukan orang Bangladesh yang paling terbanyak di Malaysia, tetapi orang Indonesia. Pekerja asing paling terbanyak di Malaysia adalah Indonesia. Yang resmi saja jumlahnya mencapai 1 juta lebih. Itu belum termasuk yang ilegal. Apa ada bang yang ilegal? Ada, banyak. Jadi saya berbicara tentang fakta. Ya terserah kalian pendapatnya seperti apa. Yang penting di dalam video ini tujuan saya untuk memberikan edukasi. Nah, untuk teman-temanku yang kiranya ingin bekerja ke negara manapun, jangan sampai bekerja dengan dokumen yang tidak lengkap, karena dampak buruknya itu kepada negara kita tercinta, yaitu Indonesia, dan akan mengalami kerugian bagi negara kita sendiri. Dan tentunya yang sangat berpengaruh, paspor negara kita juga sulit untuk naik ranking. Anehnya ketika saya memberikan edukasi seperti ini, banyak yang tidak terima, banyak yang menghujat. Tetapi saya tak ambil pusing. Memang nampaknya netizen kita itu kalau diberikan edukasi itu memang maunya itu merasa benar dan marah-marah terus. Dan itu bukan hanya terjadi pada diri saya sendiri. Kebanyakan orang-orang yang sudah berada di luar negara ketika memberikan edukasi justru nasibnya akan seperti ini. Daripada sibuk-sibuk mikirin orang Bangladesh yang bekerja di Malaysia, lebih baik memikirkan hal-hal berita yang kiranya perlu kita berikan komentar, dan supaya akan tidak terjadi hal tersebut di
kemudian hari. Seperti pada video kali ini yang begitu sangat viral, anak seorang bos tukang roti yang melakukan tindakan yang sangat-sangat miris kepada seorang pekerjanya. Dan ini harus diviralkan, bukan justru mencampuri atau lebih mengurusi warga dari Bangladesh yang bekerja di Malaysia. Sangat-sangat malu kalau kita ikut campur urusan negara orang lain. Begitu loh sahabatku semua. Boleh belajar ke luar negeri tapi jangan sampai hilang jiwa nasionalisme. Kita ini yang kuliah di luar negeri itu malah orang-orang yang memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi. Setuju mas? Kenapa? Ya karena minimal kita sudah berkontribusi untuk mengurangi jumlah SDM rendah yang ada di negara kita. Jadi sebelum kita ngomongin untuk berkontribusi kepada orang banyak, itu minimal kita sudah menjamin diri kita sendiri, keluarga kita, circle-circle kita untuk selamat secara ekonomi dan selamat dari kebodohan gitu. Jadi minimal lo nggak jadi beban negara aja udah cukup. Konteks nasionalisme menurut gua itu orang-orang yang paham untuk bisa menyelamatkan Indonesia dari kebodohan, sehingga sedikit demi sedikit indeks human capital development di Indonesia itu naik. Karena lo memulainya dari diri lo sendiri gitu. Sehingga ketika lo udah sukses untuk menyelamatkan diri lo sendiri, lo bisa menyelamatkan orang lain gitu. Setuju mas? Gak tiba-tiba jadi staf khusus tanpa background pendidikan gitu. Tiba-tiba dapet PSD dari kampus yang gak jelas gitu, terus jadi staf khusus and bla bla bla. You know what I'm talking about, right? Gak paham? Ya karena lu udah nyaman jadi beban negara gitu loh. All the best for you, good luck now. Mantap mas, dikasih paham. Sedikit-sedikit kalau orang yang tinggal di luar negara dibilang pengkhianat. Aneh memang. Habis, nanti aku balik lagi. Belum bayar mel-melan lagi juga. Lebih baik kerja di negara orang daripada menjadi seorang pungli. Heran kadang-kadang saya sama di negara kita ya. Kok masih ada orang yang meminta-minta gitu loh. Mau sampai gini loh. Ini bapak supir truk loh, tapi dimintai uang loh. Sampai mengejar. Hati-hati. Serang mas. Duit saya habis, berarti di depan lo bang. Wih, sok jagoan memang ya. Aduh. Hati-hati tapi stop. Hati-hati. Hati-hati. Serang mas. Duit saya habis, berarti di depan lo bang. Ternyata bos toko rotinya itu toko roti Lindayes kalau nggak salah tadi ada. Berdasarkan info bahwasanya pegawainya nggak mau nganterin makanan, terus akhirnya dia tantrum, marah. Ya iya, udah 2 bulan ngelaporin loh. Kok lama banget prosesnya gitu. Ini bukan si pelakunya. Ini tadi ada artikel katanya ini pamer backingan katanya. Ini artikelnya ini sih. Aku dapat dari infonya artikelnya ini orangnya. Bener nggak sih? Takut ah. Gua kebal hukum, orang Miss Queen kayak lu nggak akan bisa menjarain gua. Kata siapa? Kata dia nih. Nah guys, itu barusan kata-kata anak bos roti di Cakung yang ngomong ke salah satu karyawannya. Iya bener, gue pikir juga ini kejadiannya baru-baru aja, tapi ternyata udah 2 bulan lalu kejadiannya. Dilempar patung batu, meja, segala apa pokoknya yang ada di situ ke si karyawannya itu. Kenapa? Karena nggak mau nganter makanan ke kamar si anak bos roti ini gitu. BTW sebelumnya Pak Pol nih ya udah nunjukin ya nggak ada gitu yang kebal hukum di Indonesia ini, semuanya kena hukum ya nggak, walaupun kayak baru setelah 2 bulan ketangkap gitu kan, karena si pelaku kan kabur, melarikan diri, papanya banyak uang jadi dia bisa kabur gitu. Tapi nggak apa-apa guys, yang penting udah ditangkap sekarang di Sukabumi katanya, semalam baru aja ketangkep. Ini mau nanya sama anaknya bos-bos ini, kenapa sih kalau nggak bikin ulah sampai viral tuh kayak kurang berasa gitu anak bosnya ya. Kalau nggak pamer privilege bapak mama kurang jaya gitu.
tunjukkan Pak Po, pajang dia dengan baju orange. By the way, Pak Po punya nggak baju orange yang size-nya XXL? Kalau nggak ada, mohon dibuat Bapak gitu ya, biar bisa masuk. Jangan nanti pas dipajang nggak pakai baju orange gitu. Gue keki banget loh, by the way nih. Kalau ada orang-orang tuh yang kayak gini, menganiaya, iya bertindak semena-mena gitu kan, ngebukin orang suka-suka dia, kayak lu nggak bisa juga beli dunia pakai duit bapak lu gitu. Kalau beli roti masih bisa karena kan itu toko bapak lu, tapi kalau beli dunia enggak, belum. Banyak orang yang lebih tajir daripada bapak lu, by the way. Dari mulai orang yang tinggal di luar negeri dikatakan tidak nasionalis, pada faktanya di negara sendiri kita itu banyak problem. Namun anehnya kenapa hal-hal yang kiranya perlu kita viralkan justru sampai saat ini masalah yang seperti itu masih ada di negara kita. Dari mulai pungli ini memang sangat meresahkan ya, aksi para preman-preman yang kurang ajar di jalanan yang selalu minta-minta uang kepada Pak sopir. Harusnya malu loh, masih punya badan sehat kok minta-minta. Kalau cari kerja pasti dapat, insya Allah dapat kalau niat, asalkan tidak malas. Mau jadi nelayan di Indonesia, lautnya juga luas. Semua tergantung keniatan diri masing-masing. Lebih baik merantau di negara orang daripada melakukan tindakan yang jahat di negeri sendiri. Ini sangat disayangkan dan memalukan. Ini berdampak buruk terhadap negara kita. Jangan disepelekan. Kemudian dari kasus orang kecil sering dimaki-maki, bahkan sampai dianiaya, orang miskin lapor 2 bulan baru ditangani. Ya harapan saya untuk kedepannya pemerintah di negara kita itu jangan pilih kasih lah. Mentang-mentang orang yang nggak punya lapor diabaikan, janganlah. Oke, cukup sekian. Mudah-mudahan video ini juga bisa bermanfaat dan tentunya video ini untuk edukasi dan informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.